mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menghiraukan Allah, bagaimana rezeki kita mau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal sholat ini fungsinya untuk melancarkan rezeki, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mur ahlaka bisolah wastopir alaiha la nas'aluka rizqan bal nahnu narzukuk. Katakan wahai Muhammad, supaya satu keluarga itu sholat, istrinya sholat, anak-anaknya sholat, suaminya sholat. Barang siapa satu keluarga sholat, maka aku Allah yang akan melancarkan rezeki mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu, babus sholat, masuk dalam pembahasan masalah sholat. Kemarin sudah dijelaskan masalah definisi sholat. Kemudian yang kedua, masalah keutamaan sholat, bahwasanya fadlus sholat keutamaannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hiya umududdin. Sholat di dalam agama, kata Nabi Muhammad, ibarat tiang atau fondasi agama. Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman agomaha faqad agomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang atau fondasi agama seseorang. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka fondasi atau tiang agamanya akan kokoh. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka fondasi atau tiang agamanya cepat atau lambat akan roboh. Maaf Pak, Anda kalau bangun rumah, yang diperkuat dulu bukan gentengnya, bukan atapnya, bukan plafonnya, bukan dindingnya, tapi tiang fondasinya dulu, selopnya dulu, cakarnya dulu, tiangnya dulu. Kalau sudah selopnya, cakarnya, pancangnya, tiangnya kuat, maka rumah atau bangunan gedung tersebut atau jembatan tersebut akan kokoh. Tapi kalau sudah orang membangun gedung, membangun jembatan, membangun rumah, tiangnya nggak kokoh, fondasinya nggak kokoh, cakarnya nggak kokoh, cepat atau lambat akan roboh itu bangunan. Cepat atau lambat akan roboh. Anda maaf, tiang untuk satu tingkat, fondasinya, cakarnya, selopnya untuk satu tingkat, tapi Anda bikin 2 tingkat atau 3 tingkat, cepat atau lambat akan roboh itu bangunan. Kenapa? Nggak sesuai ukurannya. Begitu juga maaf ya. Kalau sudah orang nggak sholat, kata Nabi, cepat atau lambat agamanya akan roboh. Tapi kalau orang itu sholatnya benar, dijamin agamanya akan kuat, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu minad-din bimanzilati ra'si minal jasad, fakamal la hayata liman la ra'salah, fakadzalika la dina liman la sholatalah. Kata Nabi Muhammad SAW, sholat itu dalam agama ibarat kepala dalam anggota tubuh, Pak. Sebagaimana orang nggak bisa hidup kalau nggak punya kepala, begitu juga orang tidak bisa disebut Islam kalau nggak sholat. Orang kecelakaan, tangannya terputus, masih bisa hidup. Orang kecelakaan, kakinya terputus, masih bisa hidup. Orang kecelakaan, telinganya terputus, hidungnya putus, masih bisa hidup. Tapi kalau orang kecelakaan, kepalanya terputus, dengan cara apapun nggak bakal mungkin hidup itu, Pak. Dengan cara apapun. Anda bawa ke profesor, dokter apapun, sehebat apapun, tidak mungkin bisa dihidupkan. Kenapa? Kepalanya sudah terputus. Begitu juga kata Nabi Muhammad, kalau orang sudah nggak sholat, tidak bisa disebut Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Orang nggak mengeluarkan zakat, Pak, masih bisa disebut Islam. Orang nggak puasa, masih bisa disebut Islam. Orang nggak haji, masih bisa disebut Islam. Tapi kalau sudah nggak sholat, nggak bisa disebut Islam. Pasti kafir itu sudah. Walaupun KTP-nya saja Islam, tapi imannya seperti orang kafir. Dan sholat ini tidak ada dispensasinya.
Kalau zakat hukumnya wajib, tapi kalau hartanya tidak mencapai nisab nggak wajib zakat. Haji wajib, tapi kalau tidak mencukupi biayanya, uangnya untuk berangkat haji atau kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat, maka tidak wajib haji. Puasa hukumnya wajib, tapi kalau sakit, musafir, haid, menyusui, hamil, manula, nggak wajib haji. Diganti di hari yang lainnya atau sebagian diganti dengan membayar fidyah. Tapi kalau sholat nggak ada, Pak. Anda kaya, Anda miskin wajib sholat. Anda direktur, Anda orang biasa, awam, tetap wajib sholat. Anda sehat, wajib sholat. Sakit, tetap wajib sholat. Nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk berbaring dengan lempeng sebelah kanan. Nggak bisa berbaring dengan lempeng sebelah kanan terlentang. Nggak bisa terlentang sholat dengan ketipan mata. Nggak bisa dengan ketipan mata sholat dengan hati. Jadi maaf, orang kena stroke saja kalau nggak sholat haram hukumnya. Apalagi kita gara-gara mancing nggak sholat, gara-gara ke kebun nggak sholat, gara-gara kerja pagi di pasar sebelum subuh nggak pernah sholat subuh, nggak ada harapan. Yang kena stroke saja wajib sholat. Maaf, apalagi kita yang sehat, yang sakit biasa wajib sholat, nggak ada dispensasi sama sekali. Bahaya orang yang meninggalkan sholat ini. Kalau bekerja rezekinya nggak barokah. Kata Nabi Muhammad SAW, keringatnya orang yang nggak sholat kalau netes ke tanah, tanah itu bisa tandus sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau orang itu kerja tapi sampai nggak sholat, kerjaannya nggak mungkin barokah, kata Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal barokah, nggak mungkin lancar usahanya, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai mengancam, kalau di dalam rumah kalian ada orang nggak sholat, usir. Kalau dia sakit jangan dicenguk, kalau meninggal jangan dikubur, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau minta bantuan jangan dibantu, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang tersebut nggak ada barokahnya sama sekali, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada suami atau istri salah satu saja yang nggak sholat, itu langsung jatuh cerai, Pak. Langsung jatuh talak. Nggak pakai nunggu mengucapkan kamu saya cerai, nggak pakai. Di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada suami yang nggak sholat atau istri yang nggak sholat, itu langsung jatuh cerai dengan sendirinya, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dia kumpul, maka dihitung zina hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jangan macam-macam dengan sholat. Ulama keras dengan sholat. Sampai kata para ulama, sebejat-bejatnya orang, yang penting jangan meninggalkan sholat. Anda main judi umpamanya, minum khamr, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Tapi bukan untuk dalil ini. Ya, oh berarti nggak apa-apa katanya Habib main judi, narkoba, zina, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Bukan, ini bukan untuk dalil. Maksudnya kata para ulama, sebejat-bejatnya orang adalah orang yang meninggalkan sholat. Ya. Jadi Anda jangan bangga, alhamdulillah Beb, anak saya ini nggak pernah zina, nggak pernah narkoba, ya, nggak pernah mencuri, nggak pernah maksiat, cuma kekurangannya satu saja, nggak sholat. Berarti paling bejat, berarti paling bejat itu orang. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat, Pak. Sholat sebentar saja, maaf, anggap anda sholat sendiri 5 menit, berarti dalam sehari 25 menit, cuma 5 waktu. Kalau Anda sholat berjamaah sehari sekali 10 menit, berarti 5 waktu 50 menit Anda sholat berjamaah itu. Anda kerja di kantor 8 jam tahan, kerja di perusahaan 12 jam tahan, ya. Kerja umpamanya maaf dagang di tepian umpamanya maaf mulai sore sampai tengah malam tahan, itu berapa jam? Masa mengatakan sholat 5 menit nggak tahan, sholat 10 menit nggak tahan? Ini orang aneh. Padahal yang mengatur rezeki kita itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dagangan kita. Dagangan itu cuma sunnatullah saja, sunnah Rasul, supaya kamu dapat rezeki. Tapi yang mengatur rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak menghiraukan Allah, bagaimana rezeki kita mau dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal sholat ini fungsinya untuk melancarkan rezeki, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mur ahlaka bisolah wastopir alaiha la nas'aluka rizqan bal nahnu narzukuk. Katakan wahai Muhammad, supaya satu keluarga itu sholat,
istrinya sholat, anak-anaknya sholat, suaminya sholat. Barang siapa satu keluarga sholat, maka aku Allah yang akan melancarkan rezeki mereka. Ini janji Allah di dalam Al-Quran, Pak, bukan janji saya. Janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau satu keluarga itu sholat, nggak mungkin rezekinya susah. Dan maaf, rezeki jangan dihitung rezeki dohir saja, bisa rezeki batin. Rezeki dohir itu uang, mobil, motor, rumah, pekerjaan, itu rezeki dohir. Rezeki batin itu, Pak, ketenangan jiwa, ketentraman rumah tangga, itu namanya rezeki batin. Kadang ada orang nggak sholat tapi uangnya banyak, hartanya banyak, tapi maaf, jangan harap rumah tangganya tentram, tidak ada harapan. Pasti hidupnya akan dibikin susah terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibikin selalu pingin kaya, melarat hatinya, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat ini pelancar rezeki. Cuma 5 menit, cuma 10 menit sehari, cuma 25 menit kalau kita sholat sendiri. Kalau berjamaah anggap 10 menit. Daripada kita meninggalkan sholat, Pak, satu kali meninggalkan sholat 500 tahun di neraka. Kalau dalam sehari 5 waktu kita meninggalkan 5 kali sholat, 2500 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu hari saja. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat setahun, seumur hidupnya kadang-kadang nggak sholat, waliyadzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad, man taraka sholat wahidan muta'amidan kutibasmu fi babinar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka namanya ditulis di pintu neraka 1 kali. Dia pernah meninggalkan 2 kali, namanya ditulis 2 kali di pintu neraka. Dia pernah meninggalkan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, namanya akan ditulis sebanyak dia meninggalkan sholat di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau orang pernah meninggalkan sholat walaupun 1 kali seumur hidupnya dengan sengaja, maka haram masuk surga terlebih dahulu, kecuali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 kali meninggalkan sholat 500 tahun di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik.